Shalom, selamat malam. Puji Tuhan ya. Sahabat-sahabat Miracle, kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Jumat, 24 September 2021. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan bersaksi untuk kita semua. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle yang sementara menonton saat ini, silakan berbagi di grup rohani ya, atau di beranda sahabat-sahabat Miracle, karena pada malam hari ini di Miracle TV Sharing Your Testimony, membagikan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Kedua, akan menguatkan banyak orang. Dan ketiga, puji Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa baru. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle, ambil turut bagian dalam misi kerajaan sorga ya, agar kita berbagi, karena ternyata banyak juga yang menjadi percaya tapi pintu masuknya dari video kesaksian. Mereka nonton videonya, mereka penasaran, mereka mencari jalan kebenaran, dan puji Tuhan mendapatkan keselamatan. Sahabat-sahabat yang berbagi secara tidak langsung turut dalam misi kerajaan sorga. Puji Tuhan ya. Baik, sudah ada dengan kita pada malam hari ini Ibu Wulandari. Kita sapa ya sama-sama. Shalom, selamat malam Ibu. Iya, shalom, selamat malam Pak. Baik. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya keseharian ini Bu, beraktivitas? Puji Tuhan, semuanya lancar Pak ya. Amin. Puji Tuhan Bu ya, selalu ada sukacita ya Bu ya. Luar biasa. Baik Ibu Wulandari, sebelum kita memulaikan kesaksian pribadi Ibu pada malam hari ini, saya buka dalam doa. Saya mengundang kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam virtual room Miracle TV, Sharing Your Testimony, untuk mendengarkan kesaksian yang akan memberkati kita semua dan banyak orang. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini, kami dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena kemurahan Bapa di sorga. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar supaya kami dapat melakukan atau menjalankan acara pada malam hari ini dengan baik. Terutama narasumber kami, Ibu Wulandari, yang akan bersaksi, agar supaya beliau bisa bersaksi dan bisa berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Begitu juga dengan perangkat internet yang kami gunakan, multimedia baik di tempat kami maupun di tempat Ibu Wulandari, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Koneksi internet juga ya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami buka acara kesaksian pribadi pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Saya bacakan satu ayat Alkitab seperti biasanya untuk mengawali program kita pada malam hari ini. Filipi 3, 13b sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa ya, keren. Ayat kita pada malam hari ini sangat memberkati. Nah, kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Wulandari. Mengapa ibu ini sampai percaya kepada Tuhan Yesus? Dari agama sebelumnya adalah seorang muslimah Bu ya, kalau wanita ya, benar Bu ya? Iya betul, muslimah. Betul, iya. Dan sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita penasaran, kita mau mendengarkan, dan kesaksian ini akan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kita semua juga. Baik Ibu Wulandari, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya serahkan waktu dan tempat buat Ibu. Ibu bisa memulainya dengan sedikit memperkenalkan nama Ibu ya, dan dimulai kesaksiannya dari latar belakang Ibu. Silakan Ibu. Baik. Ya, terima kasih Pak Franky. Sebelumnya salam kenal dulu ya, shalom semuanya. Shalom, ya, baik Bu. Ya, nama saya Wulan ya, lengkapnya Wulandari, bisa dipanggil Wulan. Saya sebenarnya saya asal dari Kalimantan Timur ya, saya dari Balikpapan.
Hanya saja sekarang saya bukan berdomisili di Kalimantan ya, tapi saya berdomisili di Jawa Timur. Nah, saya sudah berkeluarga, saya memiliki anak juga 2, seperti itu ya. Jadi mungkin bisa langsung saya ceritakan Pak, bagaimana perjalanan saya Iya, sampai saya bisa menerima iya, Kristus Yesus sebagai Tuhan iya. ya. Bisa langsung Ibu, tidak perlu tergesa-gesa, santai saja dari latar belakang Bu ya. Silakan Ibu. Oke, baik. Ya, pastinya ya tadi sudah disebutkan di awal bahwa latar belakang saya adalah saya seorang muslimah, berasal dari agama Islam ya dulunya. Nah, memang kalau saya pikir-pikir dulu ya, rasanya itu nggak mungkin saya untuk menjadi orang Kristen. Nggak pernah bercita-cita maupun berkeinginan. Tapi Tuhan berkata lain ya, ya karena memang Tuhanlah yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Jadi singkat cerita sebenarnya dulu itu saya itu keluarga saya semuanya keluarga Muslim ya. Tentu saja dari keluarga Muslim, maka saya juga dididik secara Muslim ya, secara Islam. Meskipun memang saya bukan keturunan, maksud saya bukan orang yang sekolah di pesantren ya, ataupun keturunan haji atau keturunan ya segala macam ya, yang rohani-rohani. Saya biasa, Muslim biasa. Namun demikian, dimanapun orang Islam itu, sekalipun bukan sekolah pesantren, kita itu memegang teguh yang namanya akidah Islam. Ya, jadi tidak ada yang namanya boleh keluar dari agama Islam itu sendiri. Jadi benar-benar memegang teguh. Pastinya seperti biasa ya, semua kita tahu orang Islam melakukan ibadah-ibadahnya, rutinitasnya ya sama. Saya pun juga demikian. Jadi saya melakukan ibadah saya ya, sholat, puasa, ngaji gitu ya. Dari kecil saya itu sudah dididik ngaji, jadi masih kecil-kecil, masih SD gitu ya, saya sudah dididik untuk ngaji gitu ya. Dan sampai besar pun ya sholat itu pasti, karena sholat itu adalah satu kewajiban. Jadi kalau tidak kalau meninggalkan sholat itu berdosa. Di sholat adalah satu kewajiban. Nah, itu saya selalu lakukan. Ya, singkat cerita, saya terus bertumbuh gitu ya, semakin besar dan saya semakin mencintai agama saya dulunya ya. Nah, dengan demikian saya berusaha untuk menjadi muslimah yang taat ya, menjadi seorang Islam, umat Islam ya yang mentaati. Karena jujur semakin saya bertumbuh, saya itu punya kerinduan untuk bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan, dan pastinya kerinduan untuk ya pasti ya, orang kalau sudah meninggal maunya adanya di surga. Jadi itulah tujuan saya juga. Saya selalu berusaha melakukan apa yang Tuhan saya dulu perintahkan, baik sholat, puasa, dan sebagainya. Bahkan ketika saya remaja pun saya itu tidak pernah menghabiskan waktu remaja saya itu untuk hal-hal yang seperti nongkrong-nongkrong gitu ya, nongki-nongki kata orang gitu ya, tapi saya habiskan masa remaja saya untuk mengikuti pengajian seperti itu. Jadi setiap minggu saya ikut pengajian. Saya nggak pernah namanya pacaran gitu ya sampai segitunya. Karena dulu yang saya tahu bahwa dalam Islam itu pacaran itu dilarang. Jadi kalau mau nikah itu ada yang namanya ta'aruf. Jadi kita nggak pernah pacaran. Bahkan saya itu sampai pernah juga ikut di menjadi salah satu simpatisan partai Islam itu yang cukup dikenal lah, saya nggak perlu sebutkan partainya ya. Nah, singkat cerita intinya saya begitu belajar untuk taat. Saya tidak ngomong diri saya taat, tapi saya belajar untuk taat. Saya juga mengenakan hijab, ya, saya pakai hijab, bahkan sempat saya itu hijab itu yang besar-besar banget tuh ya, sampai saya sempat pakai kaos kaki gitu. Jadi yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Tapi seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena jujur sekalipun saya berusaha untuk taat dengan segala perintah Tuhan, tetapi di dalam diri saya tidak pernah memiliki kedamaian karena saya tidak memiliki kepastian bagaimana nanti setelah saya mati, gitu ya. Tidak, karena memang tidak ada jaminan di dalam Islam bahwa kita itu mati pasti masuk surga, nggak ada.
Jadi memang salah satunya adalah dengan bagaimana kita semakin memperbanyak amal ibadah kita. Nah, tapi kan saya tahu diri saya, sebanyak berapapun amal ibadah yang saya lakukan, saya masih merasa rasanya saya kok nggak layak masuk surga. Kok kayaknya buat saya Tuhan itu jauh, padahal saya selalu sholat setiap hari. Sepertinya saya tidak apa ya, saya tidak merasakan bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi seperti yang saat ini saya rasakan. Saya itu selalu sholat Bapak Ibu. 5 waktu saya usahakan tidak pernah bolong, kecuali kalau berhalangan ya perempuan ya. Nah itu saya usahakan. Bahkan kalau misalnya nggak ada air, saya pakai tayamum seperti itu. Setiap kali sholat. Nah karena saya memiliki ketakutan akan ketidakpastian atas keselamatan saya, setiap kali sholat saya itu selalu berdoa yang namanya doa untuk dunia dan akhirat ya. Saya berdoa supaya saya bisa satu ketika saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi mati dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam. Ya, meskipun memang saya tahu bahwa dulu surga itu adalah rahmat Allah, bukan karena amal perbuatan. Jadi itu yang membuat sedikit saya bimbang. Tapi itu terus saja saya lakukan. Meskipun saya tidak memiliki jaminan kepastian dan memiliki ketakutan, karena saya tidak tahu dengan keyakinan lain dan apa yang ada di dalam diri saya, doktrin-doktrin yang kuat di dalam diri saya bahwa agama saya adalah agama yang sempurna dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah saya ya waktu itu ya. Nah, saya tidak punya keinginan untuk mencari tahu keyakinan yang enggak ada sama sekali. Namun ternyata sekali lagi ya, mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Singkat cerita, semakin saya bertumbuh, kemudian saya sekolah gitu ya, saya banyak mengalami ketika saya lulus, saya agak sulit mendapatkan pekerjaan karena lama. Satu ketika saya mendapatkan pekerjaan. Dulu itu saya tidak mendapatkan pekerjaan bukan karena apa-apa. Karena dulu zaman-zaman saya itu masih agak sulit ya untuk orang pakai hijab itu bisa kerja gitu ya, untuk gampang. Waktu itu saya diminta untuk buka hijab, saya harus lepas hijab saya dan saya lebih memilih untuk nggak mau gitu ya. Jadi saya tetap kekeh dan akhirnya saya nggak kerja gitu ya. Nah satu ketika ada satu tawaran dari keluarga dan saya bekerja di satu perusahaan ya swasta lah ya, perusahaan swasta. Dan dari sanalah mungkin ini mungkin awal ya saya bekerja otomatis kan karena pekerjaan saya itu menuntut saya terisolasi. Jadi saya tidak bisa melakukan lagi kegiatan-kegiatan keagamaan seperti setiap minggu harus pengajian dan segala macam. Nah, ketika saya bekerja, saya mulai berkurang ya, karena saya tidak lagi sering mengikuti pengajian dan segala macam. Jadi saya sibuk dengan pekerjaan, ya saya tetap melakukan sholat. Nah, satu ketika, singkat cerita lah ya, saya mulai bergaul dengan banyak orang ya, dengan teman-teman semua. Saya lebih punya pemikiran yang sedikit lebih terbuka gitu ya. Singkat cerita, saya kenal dengan seorang pria yang dia adalah seorang mualaf ya. Ini harus saya tekankan karena sebelumnya saya pernah kesaksian di tempat lain dan saya lupa ceritakan dan akhirnya malah dipelintir gitu ya. Jadi saya menikah dengan seorang mualaf ya. Pada saat itu saya senang karena saya pikir wah ini adalah saat saya untuk saya bisa benar-benar mengenalkan keislaman pada dia. Satu kebanggaan buat saya kalau saya bisa membuat orang ini benar-benar menjadi Islam yang sejati saat itu ya. Ya kemudian kami menikah dan berkeluarga. Singkat cerita karena supaya nggak terlalu panjang, kami berkeluarga, saya mempunyai anak. Ya kemudian kira-kira umur berapa ya anak saya itu ya. Nah anak saya itu Tuhan izinkan untuk mengalami yang namanya sakit sindrom nefrotik gitu ya, atau ginjal bocor. Jadi pada saat itu saya juga sudah tidak bekerja ya, jadi saya sudah tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga dan saya mempunyai rental PlayStation gitu ya, yang lumayan cukup rame.
Nah, namun kemudian karena anak saya sakit setiap hari, bukan setiap hari, setiap minggu harus ke rumah sakit, sempat dirawat beberapa kali dan biaya cukup banyak, makan juga segala macam itu harus benar-benar diatur dan saya mengalami kerugian ya, tiba-tiba saya mengalami kemerosotan ekonomi, pencurian, saya mengalami pencurian, bangkrut lah intinya. Nah, singkat cerita lagi, di satu titik sampai kita benar-benar, waduh ini gimana ini, karena pada saat itu ketika anak saya itu selama 2 tahun ya, 2 tahun berjalan itu sakitnya kambuh hilang kambuh hilang. Nah, terakhir kali ketika saya periksakan, dokter bilang, "Ini anak ibu kalau misalnya kambuh lagi harus dibiopsi." Nah, pada saat itu di Balikpapan itu belum ada namanya dokter spesialis ginjal anak, ya, kalau orang tua ada. Nah, dan dokter bilang tuh ada di, Surabaya gitu ya. Jadi, kalau saya mau berobat harus ke sana. Nah, karena saat itu kondisi saya sedang kurang baik ekonominya. Jadi saya pikir, waduh, kalau untuk pulang pergi kan harus naik pesawat ya dan berobat juga. Nah ini saya pikir, wah ini cukup berat ya. Namun ketika itu juga ternyata mertua saya meninggal, gitu ya. Tadi kan saya sebutkan suami saya mualaf, berarti sudah tahu ya kalau mualaf berarti keluarganya semuanya Kristen. Nah, jika selama ini saya berkomunitas dengan orang-orang Islam dari keluarga saya, suami ini adalah orang Kristen. Nah, ketika itu mertua meninggal dan kami harus bukan berkunjung, artinya kami pindah. Maksudnya kami ke kota suami saya ya, mertua saya. Dan saat itu saya memutuskan karena waktu itu kotanya juga berdekatan. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan, berdekatan dengan dokter yang harus kita tuju, maka saya ngobrol dengan suami saya bagaimana kalau kita bawa aja, kita sekalian pindah di sana, merawat orang tua, ya mertua saya yang satu ya, masih hidup kan satunya ya, merawat di sana sekaligus anak saya ini bisa diobati. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah. Nah, ketika kami pindah ke Jember, nah dari sinilah langkah awal saya mengenal tentang kekristenan. Tapi saya sama sekali belum punya ketertarikan. Saya satu rumah dengan mertua saya yang Kristen. Dari sini saya melihat kehidupan pribadi seorang Kristiani seperti itu ya. Yang selama ini saya itu taunya Kristen itu kan kafir ya, Kristen itu menyembah patung, Kristen itu Tuhannya 3, Kristen itu boleh berbuat segala macam hal gitu ya. Kristen itu ibadahnya cuma seminggu sekali ke gereja, ibadahnya juga cuma nyanyi-nyanyi. Ya, saya tidak memiliki gambaran yang baik tentang kekristenan gitu ya. Nah, ketika saya mulai satu rumah dengan mertua saya, dari situ saya baru melihat kehidupan Kristiani, seorang Kristiani. Waktu itu saya tetap melaksanakan ibadah saya, meskipun saya satu rumah dengan mertua saya yang Kristen, saya tetap sholat, saya tetap ngaji, bahkan juga saya mengikut salah satu pengurus ya juga, pengurus di pengajian, dan satu rumah itu saya ibadah masing-masing. Jadi ketika itu saya sholat, mertua saya itu di kamarnya memuji Tuhan, menyanyi ya, nyanyi lagu rohani, kemudian beliau berdoa dan saya itu kagum. Karena pada saat saya mau sholat subuh, beliau itu sebelum saya bangun, dia sudah bangun. Jadi ketika itu saya lihat, beliau sedang berdoa dan itu saya lihat setiap hari. Setiap hari. Beliau juga rajin ke gereja, beliau rajin baca Alkitab. Dari sana saya melihat, wah ternyata, dan juga yang membuat ini karena beliau adalah pribadi yang sabar orangnya, nggak pernah marah gitu. Saya tidak melihat ada perilaku buruk di dalam kehidupannya. Ada masalah selalu sabar seperti itu ya. Saya lihat, wow, ini contoh satu orang Kristen yang baik ya. Dan dia sangat rajin sekali dalam kegiatan kerohaniannya. Jadi saat itu setiap 1 bulan atau berapa kali dalam 1 bulan saya lupa ya, itu ada kebaktian gitu ya. Nah saya sebagai seorang menantu, otomatis saya mau nggak mau sebenarnya, tapi kan ya karena mertua yang mengadakan kebaktian, masa saya diem aja ya, otomatis saya yang menyiapkan makanan dan segala macam saya siapkan di orang-orang ini ya, orang-orang yang sedang kebaktian ini. Mereka panggil, ayo Ulan, ikut sini, ikut 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 apa ikut ibadah.
begitu ya, enggak terima kasih gitu aja. Mereka tidak memaksa dan mereka tidak tahu sepertinya kalau saya itu muslim gitu ya. Tapi mereka tidak pernah memaksa. Lama-kelamaan mereka tahu dan mereka tidak pernah mengajak lagi. Begitupun juga mertua saya tidak pernah mengajak saya untuk ikut ke gereja atau ikut apa. Saya tidak pernah dipengaruhi. Satu rumah dengan beliau saya tidak pernah dipengaruhi. Kami masing-masing ibadah. Beliau memuji Tuhan ke gereja, saya tetap dengan ibadah saya. Singkat cerita lagi, satu ketika beliau sakit dan ketika sakit itu orang Kristen ini kan khususnya persekutuan dalam gereja ya, komunitas gereja ini kuat sekali. Ketika beliau sakit, mereka datang berkunjung dan mendoakan. Dari situ saya melihat kehidupan kekristenan. Dan yang anehnya ya, pada saat itu karena saya melihat, saya kasihan lihat mertua saya ikut di situ. Tapi saya tidak ikut berdoa, saya hanya ikut duduk di situ mendengarkan mereka gitu ya. Dan saya merasa adem gitu ya, saya merasa ya damai gitu ya, meskipun saya nggak ikut ya. Nah satu ketika itu mertua saya meninggal ya, singkat cerita mertua saya meninggal, itu memberikan bekas di hati saya, berbekas di hati saya, yang bekas yang baik, intinya dampak yang baik ya. Saya jadi mulai sedikit pikiran buruk tentang kekristenan itu sedikit-sedikit mulai pudar gitu ya, dan akhirnya membuat segala macam pertanyaan di dalam diri saya. Nah satu ketika mertua saya meninggal, saya memutuskan untuk membaca Alkitab mertua saya ya. Jadi saya beranikan diri saya untuk membaca Alkitab. Selama ini seumur hidup saya berpuluh tahun, saya nggak pernah tahu yang namanya isinya Alkitab. Kalau lihat ya, karena kan memang ada dijual di toko buku terkenal tuh ya. Itu kadang-kadang kalau lihat saya itu penasaran dalamnya seperti apa. Nah saat itulah saya memberanikan diri untuk ingin tahu gitu ya, Alkitab ini seperti apa sih yang katanya bahwa Alkitab ini dipalsukan, Injil yang sekarang ini dipalsukan, itu isinya seperti apa? Saya penasaran. Dan dengan rasa takut dan perasaan berdosa plus campur ingin tahu, saya memaksakan diri saya untuk membaca. Saya ambil, kemudian saya mulai buka. Saya nggak paham kan perjanjian baru, perjanjian lama. Saya buka itu dari perjanjian lama ya. Kalau Alkitab kan dari depan perjanjian lama ya. Saya buka, kok isinya kayak cerita-cerita gitu ya, kok begini ya, firman Tuhan kok begini gitu ya, maksudnya wahyunya dari Tuhannya kok begini, kayak cerita-cerita gitu ya. Kemudian saya loncat-loncat bagian belakang lagi, oh saya mulai lihat, oh ada cerita kisah-kisah tentang Tuhan Yesus dan segala macam gitu ya, di perjanjian baru. Oh ternyata seperti ini. Nah tapi kemudian saya semakin penasaran, besok saya lakukan lagi. Tapi saya nggak berhenti dari kegiatan Islam saya tetap ibadah, tetap sholat dan segala macam. Makin hari justru saya makin penasaran, mulai saya membaca, saya mulai melihat tentang kisah Tuhan Yesus gitu ya. Saya mulai melihat, oh nggak sama ya dengan apa yang selama ini saya terima, seperti itu ya. Nah dari situ saya mulai semakin penasaran justru. Dari situ saya memutuskan untuk semakin mencari tahu. Saya nonton justru ya, ini puji Tuhan ya, karena lewat kecanggihan teknologi ini ya, internet ini, itu juga bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Salah satunya saya mulai browsing ini, saya browsing, saya cari kesaksian, kenapa sih kok ada orang yang keluar Islam dan masuk Kristen, apa yang menarik dari kekristenan ini. Kemudian saya nonton khotbah-khotbah, saya semakin cari tahu. Justru semakin itu saya semakin lagi, waduh semakin penasaran lagi, saya mulai baca-baca lagi gitu ya. Saya baca lagi, nah akhirnya itu membuat iman Islam saya sedikit mulai ragu, karena saya mulai banyak menemukan kejanggalan dari apa yang pernah saya terima dulu. Kalau dulu katanya bahwa kita menyembah patung, bahwa katanya kita menyembah 3 Tuhan ya, khususnya di surat Al-Ikhlas itu juga dikatakan Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ternyata itu dipahami secara biologis dan ternyata di dalam kekristenan tidak seperti itu. Terus dikatakan bahwa kita menyembah 3 Tuhan, salah satunya adalah Maria. Yang saya tahu dari apa yang saya cari, ternyata itu tidak semuanya seperti itu. Dan itu yang membuat akhirnya saya mulai mengalami satu keraguan. Saya berpikir seperti ini, bagaimana mungkin yang Tuhan, saya dulu tahu bahwa Tuhan itu hanya satu, seharusnya ya.
Saya hanya satu. Kalau memang, karena saya dulu percaya bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya Al-Quran, Taurat, itu kita imani. Taurat dan Injil ya dan Zabur itu kita imani. Tapi selama itu saya tidak pernah tahu yang namanya Injil itu seperti apa, Taurat itu seperti apa, Zabur itu juga seperti apa, saya nggak pernah tahu. Saya hanya dididik untuk mempercayai bahwa dulu ada yang namanya Injil, Taurat, Zabur, dan seperti itu. Nah, tetapi setelah saya membaca, saya mengalami satu pertanyaan, mengapa kok berbeda dengan apa yang disampaikan dengan kitab saya sebelumnya? Ketika di kitab saya yang dulu dikatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, melainkan diangkat dan diserupakan. Kenapa yang di Injil, yang harusnya kita percaya juga gitu ya, di Injil Tuhan mengatakan yang berbeda, bahwa di Injil ya, Alkitab ini Perjanjian Baru khususnya, itu dikatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah jelas disalibkan. Karena saya membaca kronologis bagaimana Yesus Kristus sampai dengan disalibkan, mulai dari dia lahir, mulai melayani selama 3 tahun, segala mukjizat yang dia perbuat, mulai dari orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak menyukai dia dan bersekongkol untuk membunuh dia dan segala macam, dan bahkan penyaliban itu juga disaksikan di depan banyak orang. Itu yang membuat saya akhirnya membuat saya berpikir, ini yang mana yang benar? Saya berpikir, kalau Tuhan itu memang benar-benar bisa menjaga firman-Nya, kan katanya bahwa dia bisa menjaga firman-Nya. Mengapa dikatakan bisa dipalsukan? Apakah Tuhan sudah tidak bisa menjaga firman-Nya? Jika di kitab saya sebelumnya dikatakan bahwa kitab saya adalah kitab yang menyempurnakan, saya berpikir, apakah dulu firman-Nya dia belum sempurna sehingga harus disempurnakan lagi? Seperti itu. Jadi saya mulai berpikir ada yang nggak beres gitu ya. Ada something wrong, pikir saya seperti itu. Ada sesuatu yang nggak benar nih. Saya berpikir bahwa tidak mungkin kedua-duanya salah dan tidak mungkin kedua-duanya benar. Pasti adalah salah satu yang benar. Nah, saat itulah membuat iman saya itu semakin di satu sisi iman keislaman saya itu mulai sedikit goyah. Di sisi lain di kekristenan saya belum begitu yakin ya. Karena tidak mudah ya Bapak Ibu untuk saya yang berpuluh tahun didoktrin bahwa Isa, yang saya sebut Isa ya, kalau sekarang itu kita menyebutnya Yesus, mereka mengenal dengan Isa, itu adalah dulu hanya sebagai nabi dan sekarang saya harus mempercayainya sebagai Tuhan. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Nah, ketika itu saya mulai ragu dan saya mulai berdoa. Saya tetap sholat ya, saya tetap sholat. Ketika itu saya sungguh-sungguh berdoa. Saya berdoa dalam sholat saya seperti ini. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, kalau memang kekristenan adalah agama yang benar, maka berikan saya kemudahan untuk belajar. Dan jika kekristenan itu salah, maka kuatkan iman Islam saya. Saya cuma doa seperti itu. Saya nggak minta doa, jika Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, maka hadirlah. Nggak pernah, karena saya di dalam pemahaman saya, nggak ada namanya Tuhan tuh hadir di dalam kehidupan kita, apalagi nyata gitu, itu nggak ada. Karena kita tidak mempercayai Isa itu sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika saya berdoa itu justru yang ada bukan iman saya semakin kuat, tetapi justru keingintahuan saya untuk belajar akan firman Tuhan, kekristenan itu yang semakin kuat. Itu yang membuat saya terus belajar untuk mencari tahu lagi tentang kekristenan. Dan pada akhirnya saya berpikir kalau saya nggak langsung terjun ke dalam dunia kekristenan, dalam arti saya harus langsung, artinya saya harus ke gereja. Nah, saat itu saya memutuskan, memberanikan diri untuk ke gereja. Nah, ketika ke gereja itu, Bapak Ibu, saya merasakan yang namanya hadirat Tuhan, hanya saja saya dulu nggak tahu kalau itu hadirat Tuhan ya. Saya nggak paham sekali. Saya merasakan hal yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami tahu apa yang saya rasakan ya, dari apa yang saya ceritakan. Baru saya melangkahkan kaki saya ke gereja, saya merasakan ada satu perasaan berdosa, apakah karena saya mulai mau menjadi kafir, ataukah entah perasaan apa, saya bercampur aduk gitu ya. Dan kemudian saya masuk di gereja itu dan mulai mendengarkan puji-pujian, dari situ saya dijamah Tuhan.
hadirat Tuhan itu memenuhi saya. Hanya saja dulu saya nggak paham hal itu. Jadi ketika itu saya tiba-tiba merasa damai, perasaan bersalah, perasaan seolah-olah Tuhan begitu dekat. Dan ketika itu saya itu tanpa disadari, saya itu menangis. Air mata saya itu mengalir terus-menerus, mengalir gitu. Dan saya nggak paham kenapa ini seperti ini gitu kan ya. Kemudian setelah itu minggu depannya saya lakukan lagi terus ya beberapa kali, dan ada satu hal yang lucu ya Bapak Ibu ya, mungkin loncat-loncat, mohon maaf saya agak lupa jadinya. Ya karena saat itu saya masih muslim Bapak Ibu, saya ke gereja tapi kan saya masih muslim, saya tetap sholat loh Bu, Bapak Ibu, jadi saya di rumah sholat tapi minggu saya ke gereja, jadi dua ibadah keagamaan saya lakukan gitu ya. Nah waktu minggu saya mau ke gereja itu saya pakai hijab. Nah, ketika mendekati gereja baru saya lepas gitu. Jadi itu adalah ada pengalaman yang lucu buat saya. Nah, kemudian minggu depannya saya coba lagi. Nah, satu ketika ada ada yang namanya KKR, Bapak Ibu. Jadi anak saya kan tadi sakit ya, saya ceritakan anak saya sakit, dan pada saat KKR lah itu dulu waktu saya muslim saya pernah tahu bahwa KKR itu puasa kesembuhan gitu ya katanya. Nah, kemudian orang-orang disembuhkan. Tapi dulu saya nggak begitu percaya. Saya tahunya bahwa itu persekongkolan gitu ya. Itu disuruh gitu, ngaku sembuh gitu ya. Tapi saat itu karena hati saya sudah berubah, saya mencoba untuk membawa anak saya. Dan ketika itu saya bawa, ketika ibadah dimulai, anak saya taruh di tempat orang sakit ya, dan saya pun ikut. Ketika itu anak saya didoakan dan anak saya itu merasakan di belakang punggung itu merasakan hangat yang mengalir, seperti itu Bapak Ibu, hangat yang mengalir. Kemudian dia menangis gitu ya itu dijamah Tuhan, tapi kita nggak paham karena masih Islam. Nah kemudian saya juga didoakan. Pada saat itu saya didatangi pendoa, dan pendoa itu tanya sama saya, Ibu sakit apa? Saya bilang, saya sakit mah, tapi kalau nggak sembuh pun nggak apa-apa. Saya cuma pengen kenal Tuhan. Saya sendiri nggak ngerti kenapa saya bisa bicara seperti itu ya. Kemudian saya didoakan dan saya menangis gitu ya. Saya merasa entahlah, satu perasaan yang berbeda. Kemudian sudah pulang, itu 2 hari ya Bapak Ibu ya. Nah di hari kedua itu datang lagi, kemudian kembali seperti semula di tempat orang sakit, saya dan anak saya didoakan lagi. Di hari kedua itu adalah hari dimana saya benar-benar saya pengen kenal Tuhan, saya pengen rasanya nggak cukup hanya buat saya hanya untuk dari belajar aja. Saya itu rasanya nggak cukup karena nggak mudah Bapak Ibu. Meskipun saya tahu bahwa di Alkitab sudah mulai banyak menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu memang disalibkan ya. Bahwa banyak hal yang membuktikan keilahiannya. Banyak sekali ya, banyak hal. Itu belum membuat hati saya benar-benar percaya gitu ya. Saya banyak menemukan bukti-bukti keilahian Tuhan Yesus di Alkitab gitu ya, dan itu membuat saya akhirnya mematahkan segala pemahaman-pemahaman yang dulu diberikan kepada saya, doktrin-doktrin tentang kekristenan itu semua salah total. Tapi itu tidak cukup membuat saya untuk bisa benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, di hari kedua itu adalah hari di mana saya benar-benar, mungkin kalau bisa dibilang saya kayak menantang Tuhan gitu ya. Hari kedua saya cuma bilang seperti ini. Di hari kedua itu kalau nggak salah itu adalah hari di mana pendetanya bilang, siapa yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, seperti itu ya. Ya saya kan orang Islam, saya nggak ngerti apa baptisan Roh Kudus. Saya pikir wah itu ya pastilah saya juga gitu ya, nggak entahlah apa itu, saya pikir gitu kan. Beliau bilang berdiri. Nah kemudian saya berdiri. Tapi saya nggak ada orang yang mendoakan saya saat itu, tidak ada seorang pun. Pendetanya itu di atas ya, di mimbar gitu ya, kan di atas jauh dari saya, dan saya juga nggak ada orang yang mendoakan. Tapi saat itu saya berdoa dengan segenap hati karena saya benar-benar rindu untuk kenal Tuhan. Saya hanya angkat tangan, pendetanya berdoa yang berbeda, saya juga berdoa yang berbeda. Saya berdoa sendiri, saya hanya angkat tangan dan saya berdoa, Tuhan, saya nggak panggil Tuhan Yesus karena saya belum sepenuhnya percaya. Tuhan, saya bilang, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan mukjizat-Mu malam ini, saya bilang seperti itu. Mungkin saat itu ya, kalau misalnya saya minta Tuhan nyatakan dirimu saat ini,
saya percaya mungkin Tuhan akan menyatakan. Tapi karena saat itu saya belum kepikiran, karena memang tidak pernah ada dalam pemikiran saya maupun pengajaran yang dulu bahwa Tuhan itu bisa menampakkan dirinya, Tuhan bisa menyatakan kuasanya secara kasat mata di depan kita, itu nggak pernah ada, Bapak Ibu. Jadi saya cuma minta tunjukkan mukjizat malam ini, karena saya tahu di dalam Alkitab saya membaca bagaimana Tuhan Yesus bermukjizat dengan orang-orang yang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta melihat, membangkitkan orang mati dan segala macam. Saya melihat di Alkitab Perjanjian Baru bagaimana Tuhan menyertai umatnya, khususnya bangsa Israel dengan mukjizatnya yang luar biasa, dengan tiang awan, dengan tiang api, roti mana dari surga. Wah, itu saya melihat satu hal yang begitu luar biasa yang tidak saya dapati di dalam keyakinan saya sebelumnya. Ketika itu saya cuma minta, Tuhan tunjukkan mukjizat-Mu malam hari ini. Kemudian ketika saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya merem, Bapak Ibu ya. Saya merem, saya sepertinya teriak sebenarnya enggak, tapi sepertinya saya dalam hati, dan tiba-tiba itu saya tuh rebah, dan saya tuh seperti disiram air es gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki saya. Itu benar-benar yang namanya, mungkin kalau ada yang lebih dingin dari air es ya, saya baru kali itu merasakan satu sensasi yang berbeda. Dingin sekali dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kemudian tiba-tiba saja saya mendapat karunia bahasa roh gitu ya. Dan saya tidak mengerti apa itu. Jadi ketika itu kita dalam keadaan sadar ya Bapak Ibu ya, yang sudah pernah mengalami pasti tahu. Itu saya bingung di dalam hati saya berpikir ada apa dengan saya gitu ya. Kenapa saya nggak bisa kontrol lidah saya gitu ya. Kenapa bergerak sendiri seperti itu? Kenapa bergerak sendiri seperti itu ya? Tapi hati saya juga penuh dengan damai sukacita gitu ya. Entah apa, saya bingung untuk menjelaskannya ya, perasaan yang saya rasakan saat itu. Kemudian setelah itu saya sudah tidak bermanifestasi berupa kedinginan tadi, sadar, kemudian saya tanya dengan pendoa yang ada, karena saya digotong. Jadi ketika saya reba, saya diangkat, dipindahkan ke ruang tersendiri, ruang pendoa di situ. Kemudian saya bertanya sama para pendoanya, apa yang terjadi dengan diri saya? Saya bilang seperti itu. Enggak apa-apa, mbaknya itu dijamah Roh Kudus, seperti itu katanya. Berarti saya sudah diterima Tuhan Yesus, karena saya nggak paham kan saat itu. Iya, lalu apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gitu ya, sama seperti kalau di Islam ada syahadat, kalau di Kristen bisa baptis ya, mbaknya jadi bisa baptis. Jadi besoknya saya langsung minta baptis. Nah, ketika itu kemudian saya pulang, dan itu adalah di mana saya benar-benar yang mengalaminya satu perbedaan kehidupan yang dulu dengan kehidupan yang sekarang. Di dalam kekristenan itu ada yang namanya kehidupan supranatural. Ya, supranatural yang saya percaya hanya orang Kristen yang paham. Untuk orang di luar sana mungkin agak sulit untuk memahami itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika itu saya pulang, dan apa ya, di hati saya itu berkobar-kobar sekali keinginan saya untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, untuk semakin dekat ya. Wah, kalau orang Kristen bilang saya on fire saat itu. Saya itu bisa dalam 1 minggu itu saya ke gereja itu bisa 3 kali, karena 3 kali ibadah. 3 kali pengen datang terus setiap minggu selalu itu. Dan Bapak Ibu pada saat itu, waktu setiap kali saya ibadah, waduh saya itu selalu dilawat Tuhan. Saya selalu dilawat Tuhan. Saya berbahasa roh, bergerak sendiri seperti itu ya, dan saya mengalami itu pun di rumah seperti itu juga. Dan saya ini satu hal yang wah luar biasa Tuhan kita itu ya. Mungkin hal ini terjadi buat saya karena saya dulunya bukan orang percaya. Ya, salah satu tandanya apa saya lupa di Korintus di mana ya, saya lupa itu, bahwa bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak percaya. Itu sebabnya saya diberikan. Karena setelah saya tahu bahwa tidak semua orang menerima karunia itu gitu ya. Nah, itu yang membuat saya semakin mantap. Wah, berarti benar-benar Tuhan menunjukkan mukjizatnya. Karena apa? Bukan hanya itu. Anak saya itu yang tadi saya ceritakan sindrom nefrotik, anak saya itu sembuh total Bapak Ibu sampai saat ini, puji Tuhan, haleluya. Dan itu ketika pernah coba tes untuk tes urin itu nihil, 0 gitu ya. Jadi benar-benar sudah tidak ada apa namanya protein yang keluar dari urinnya seperti itu. Dan wah itu benar-benar membuka mata saya, mencelikkan mata saya, sudah Wulan, udah cukup gitu ya. Nggak ada lagi yang bisa membuat saya itu ragu. Pertama, saya sudah menemukan segala kebenaran di firman Tuhan di dalam Alkitab.
segala pertanyaan yang dulu saya pertanyakan di agama saya tentang bahwa Kristen itu menyembah 3 Tuhan, bahwa Yesus itu diangkat, itu semua terpatahkan. Karena sudah cukup buat saya melihat di Alkitab itu sudah cukup jelas. Saya lebih mempercayai Alkitab yang berisi silsilah dengan lengkap, cerita atau kronologis yang dengan lengkap, ketimbang saya mempercayai yang jauh sudah ada Alkitab baru ada dan kemudian memiliki cerita yang berbeda. Itu yang membuat saya semakin yakin. Dan juga apa yang saya minta Tuhan nyatakan gitu ya. Anak saya sembuh. Dan saya puji Tuhan, saya juga karunia keselamatan itu ada yang terbesar buat saya. Kesembuhan itu hanyalah bonusnya. Jadi itu yang membuat saya benar-benar mantap untuk mengikut Tuhan. Dan bukan itu saja Bapak Ibu. Jadi ketika itu saya selama 6 bulan Tuhan izinkan saya mengalami perkara-perkara supranatural. Setiap kali saya bangun tidur, itu saya ini kan masih baru ya Bapak Ibu. Saya belum banyak hafal lagu-lagu rohani gitu ya. Jadi setiap kali saya bangun tidur, antara sadar dan tidak bahasa biologisnya lupa saya, dicit atau apa saya lupa itu. Saya itu terngiang-ngiang lagu-lagu rohani dan juga ayat-ayat firman Tuhan itu terngiang-ngiang di kepala saya semua. Muncul-muncul seperti itu dan itu selama 6 bulan berturut-turut dan waduh saya benar-benar merasakan yang namanya on fire ya. Setiap kali di gereja saya itu rasanya dijamah Tuhan. Setiap kali di rumah saat teduh ketika membaca Alkitab, wah rasanya saya bisa merasakan sekali bahwa Tuhan begitu dekat. Tidak sampai di situ aja Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang terjadi, perkara-perkara ajaib ya. Saya mulai belajar hidup dalam iman. Saya mengimani apapun yang ada di Alkitab ya, mengimani firman Tuhan dan saya belajar praktek iman. Ketika saya membaca di Alkitab bagaimana bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, saya belajar mengimani, saya pakai Bapak Ibu. Jadi satu ketika pernah anak saya itu kepalanya itu bocor gitu ya. Jadi lari-lari dan kena ujung besi dan itu bocor, darahnya mengalir terus. Nah, itu saya praktekkan. Saya doakan kepalanya dalam nama Tuhan Yesus darah berhenti dan darah itu langsung berhenti Bapak Ibu. Dan itu tapi jujur ya Bapak Ibu, saat itu memang saya sudah benar-benar yakin akan Kristen, cuman saya belum kuat mental karena saya kan masih pakai hijab, lingkungan saya Muslim gitu ya, jadi saya belum berani untuk benar-benar lepas secara total. Jadi masih saya tetap sembunyi pakainya. Saat itu saya doakan pun saya pakai hijab gitu ya waktu di jalan dan itu sembuh. Nah satu ketika juga itu anak saya pernah sekolah mau berangkat, itu di lehernya ini ada seperti benjolan. Nah kemudian dia mengeluh, "Ma, ini leher saya sakit," katanya seperti itu. Kemudian saya lihat, "Coba sini," terus saya doakan. Nah ketika saya doakan, saya pegang gini, saya imani lagi, karena saya sudah mengalami bagaimana mukjizat Tuhan terjadi di depan mata saya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dulu dan sekarang tetap sama. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, benjolan atau entah sel apapun itu hilang seperti itu kan ya. Tapi nggak langsung hilang Bapak Ibu. Tapi itu tidak mengurangi iman saya ya, terus jadi kecewa sama Tuhan, enggak. Jadi saya tetap percaya bahwa ada kesembuhan itu yang progresif dan ada yang langsung. Nah, saya mengimani, kemudian anak saya tetap berangkat sekolah meskipun masih sakit. Kemudian saya berdoa di rumah, saya ingat akan cerita kisah wanita pendarahan 12 tahun yang memegang jubah-jubah Tuhan. Dia hanya berdoa, dengan menjamah jubah-jubahmu, aku sembuh. Saya praktek seperti itu pada saat teduh, saya berdoa, saya cuma bilang, Tuhan aku percaya hanya dengan menjamah jubah-jubahmu, anakku sembuh. Saya bilang seperti itu. Amin gitu ya. Udah, saya melakukan aktivitas saya seperti semula. Kemudian anak saya pulang sekolah, saya lupa dengan sakitnya ya. Ketika malam saya baru ingat, oh iya, kan tadi sakit ya. Terus anak saya tanyain, gimana lehernya? Udah sembuh mah, udah nggak ada benjolannya seperti itu. Loh, kok bisa? Gimana? Terus dia cerita, tadi waktu pas istirahat kira-kira jam 9, tiba-tiba lehernya itu terasa seperti kayak sakit, tiba-tiba hilang, kempes gitu ya. Nah, saya terus ingat loh, itu jamnya waktu saya saat teduh seperti itu ya. Waktu saya doa gitu kan. Wah, itu membuat saya benar-benar aduh Tuhan Yesus luar biasa gitu ya. Bahwa benar-benar ada kuasa di dalam namanya. Bukan karena sayanya, tapi kuasa nama Yesus itu yang benar-benar berkuasa. Dan
itu yang membuat saya benar-benar wah kagum dengan Tuhan Yesus. Dan satu lagi Bapak Ibu, yang paling membuat saya kagum itu mungkin itu terjadi dengan orang lain ya, saya mendoakan orang lain ya, anak saya maupun teman sembuh. Tapi apakah di dalam diri saya sendiri, di depan mata saya, apa bisa saya nggak begitu yakin. Saya tuh dulu di tangan kanan saya ini ya, nah ini di sini itu pernah ada kayak benjolan itu, tulang itu nonjol gitu ya, karena dulu waktu saya masih gadis itu saya nyuci spray itu saya peres kuat-kuat dan tangan saya itu kayak ceklek gitu ya, bunyi keras sekali tek gitu kan, itu sakit banget dan tulangnya tuh kayak keluar gitu ya. Dan itu selama belasan tahun sampai saya menjadi orang Kristen itu masih ada. Dulu katanya dokter itu harus dioperasi baru bisa hilang seperti itu ya. Nah, tapi saya nggak mau karena saya takut gitu ya. Ya sudah saya biarkan aja meskipun memang mengganggu. Ya kadang-kadang saya agak minder karena kan nonjol gitu ya, bendol gitu kan jelek gitu dilihat. Nah, waktu itu saya itu sebenarnya iseng, bisa nggak ya kalau kayak gini nih sembuh gitu ya. Kemudian saya coba-coba Bapak Ibu, saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, benjolan sembuh. Terus saya lihat lagi, oh nggak hilang gitu ya. Saya coba lagi dalam nama Tuhan Yesus, benjolan sembuh. Saya lihat, oh nggak hilang. Udah. Ya udah saya aktivitas seperti biasa. Dan ternyata tanpa saya sadari, saya nggak tahu kapan hilangnya gitu. Ketika saya lihat tangan saya, benjolan itu sudah tidak ada sama sekali bahkan bekasnya. Yang harusnya benjolan itu dioperasi. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya, kalau bukan kuasa Tuhan yang membuat benjolan saya itu hilang. Dari situ, waduh, luar biasa banget Bapak Ibu. Apa yang saya alami itu yang membuat saya, itulah satu perbedaan di dalam keyakinan saya yang dulu dengan keyakinan saya yang sekarang. Bahwa di keyakinan saya yang sekarang, saya memiliki jaminan keselamatan. Karena apa yang menyelamatkan saya itu bukan dari amal perbuatan baik saya. Saya tahu kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam jatuh, kita sudah jatuh di dalam dosa. Setiap kita punya natur dosa yang mau seberapa kuat pun kita pasti jatuh. Meskipun mungkin bukan dosa-dosa yang seperti membunuh atau segala macam, tapi kita ada kemungkinan untuk kita bisa jatuh. Karena dosa itu bukan hanya apa yang kita perbuat, tetapi bahkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Dan itu saya tahu bahwa saya nggak mungkin bisa masuk ke surga dengan amal baik saya, dengan diri saya yang seperti ini, gitu ya. Saya nggak bisa. Mau seberapa banyak saya berdoa, saya nggak mampu. Dan hanya oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah, oleh darahnya lah yang hapuskan dosa saya dan yang bisa menyelamatkan saya. Jadi itu yang membuat saya benar-benar yakin akan kekristenan. Tapi itu semua apa yang saya jalani tidak semuanya mulus ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya kalau ceritanya loncat-loncat. Menjadi seorang Kristen itu tidak seperti apa yang orang lain bayangkan. Apalagi sebagai seorang murtadin, akan banyak sekali tuduhan-tuduhan buruk gitu ya. Ketika 1 tahun pertama, ini kan karena saya tidak satu kota lagi dengan orang tua saya ya, dengan keluarga besar saya yang muslim, saya udah di kota mertua saya. Jadi orang tua saya, keluarga besar saya tidak tahu kalau saya sekarang Kristen. Tetapi dari dalam diri saya punya dorongan, saya tidak boleh malu mengakui identitas saya yang baru. Bahwa saya sudah menjadi orang percaya. Jadi Roh Kudus selalu mengingatkan saya akan firman-Nya bahwa jika kamu malu mengakui aku di depan manusia, aku juga akan malu mengakui. Dan segala macam itu muncul semua di pikiran saya. Sehingga dalam 1 tahun saya memberanikan diri saya untuk membuka identitas saya di depan keluarga. Nah, saat itu adalah saat yang berat buat saya. Dan ya pastinya Bu ya, berarti saya harus siap dengan segala konsekuensi. Dan saya tahu konsekuensinya apa. Memang benar keluarga marah, mereka nangis, mereka kecewa dan segala macam ya. Bahkan saya dikatakan kafir, murtad, seperti itu ya. Demikian juga dengan lingkungan saya yang mulai tahu bahwa saya sudah menjadi orang percaya, saya mulai dimusuhi oleh teman-teman saya juga dijauhi, ya dengan tetangga juga gitu ya, sampai saat ini bahkan. Seperti itu. Saya pernah mengalami yang namanya spanduk di depan rumah saya itu dibakar oleh orang, saya tidak tahu itu siapa. Ketika satu hari saya ke gereja, saya pulang dan spanduk saya itu sudah dibakar. Kemudian rumah saya pernah ditaruhin lemari bekas yang besar gitu ya, sengaja gitu ya. Dan itu bukan hal yang gampang.
Tapi saya tahu bahwa itu memang adalah salib saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Dan itu tidak membuat saya terus takut dan meninggalkan Tuhan. Karena buat saya Tuhan Yesus itu sudah melakukan segalanya yang terbaik buat saya. Ketika saya menjadi orang percaya, saya mengalami namanya penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu nyata, nggak pernah terlambat, nggak pernah juga kecepatan. Mukjizat kesembuhan, wah saya kalau mau cerita mukjizat nggak cukup waktunya ya, banyak sekali bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya ya. Jujur memang saya nggak pernah lihat Tuhan secara kasat mata, mungkin menurut tadi lain pernah lihat langsung ya, saya nggak pernah langsung lihat atau dengar gitu suaranya, saya nggak pernah. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan apa yang saya alami itu sudah cukup membuat saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup dan dia adalah satu-satunya Tuhan kita. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dulu saya pahami bahwa kita menyembah 3 Tuhan. Ternyata itu tidak semua salah. Bahwa Tritunggal itu adalah satu hakikat 3 pribadi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan itu yang semua akhirnya ketika saya mulai mempelajari kekristenan, ketika saya semakin membaca Alkitab, saya mencari tahu, maka saya semakin yakin akan kekristenan. Dan itu yang terus membuat saya semakin kuat untuk mengikut Tuhan sampai dengan saat ini. Dan kerinduan saya adalah tentu saja keluarga saya juga menerima keselamatan yang dari saya. Dan kerinduan saya juga, saya berharap ketika ada orang yang mendengar kesaksian ini ya, melihat acara ini, Roh Kudus bekerja dan menjamah orang tersebut. Dan biar kiranya Roh Kudus yang akan menuntun mereka untuk menemukan kebenaran. Sama seperti Tuhan menuntun saya untuk menemukan kebenarannya. Itu adalah harapan saya dan saya berharap sekali, ya saya mengimani ya firman Tuhan bahwa satu orang diselamatkan, seluruh keluarga juga diselamatkan, seperti itu ya. Dan ya itu yang saya harapkan sampai sekarang. Meskipun belum semuanya terwujud ya, tapi puji Tuhan, orang tua saya khususnya sudah bisa menerima identitas saya sebagai seorang percaya. Bahkan ketika beliau sakit, beliau mau untuk didoakan saya, sekalipun saya berdoa dengan cara Kristen seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang perjalanan iman saya. Kurang lebih seperti itu Pak Franky. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Sungguh kesaksian yang sangat memberikan kita berkat, kekuatan, dan menguatkan kita semua, Bu ya. Saya belajar dari kesaksian Ibu bahwa ternyata kita juga sebagai orang Kristen harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Harus berbuah. Karena awal Ibu mau mengenal dengan membaca Alkitab itu karena mertua Ibu adalah seorang Kristen yang Ibu sendiri melihat hidupnya itu seperti Ibu katakan tuh luar biasa ya. Dapat dikatakan ya seorang yang baik ya, rajin beribadah, membaca firman Tuhan, perilakunya juga. Nah, ini tentunya akan memberkati kita semua juga agar supaya jika kita juga ingin menyelamatkan tentu atau mendatangkan jiwa-jiwa baru, kita juga harus mengoreksi pribadi, cara hidup kita, agar supaya orang bisa melihat dan itu bisa menjadi pintu masuk sebelum mereka percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Kedua, saya belajar bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, Ibu membaca firman Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Roh Kudus itu sampai akhirnya Ibu punya kerinduan untuk menghadiri sebuah ibadah ya, ibadah KKR ya Bu ya. Dan di situ Ibu dijamah luar biasa, mengalami mujizat kesembuhan. Sampai saat ini Ibu mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Pergumulan, saya yakin semua kita punya pergumulan. Tidak ada orang yang hidup beragama apapun tanpa pergumulan. Ya, dia beragama, tidak beragama, tetap ada pergumulan. Tetapi bagaimana kita menghadapi pergumulan? Ibu melaluinya dengan sukacita karena Ibu tahu bahwa Ibu mengikuti Tuhan yang hidup. Dan ada jaminan sorga buat Ibu. Luar biasa. Ini kesaksian yang sangat memberkati ya.
kita sangat dikuatkan pada malam hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman di Zoom ya, agar mereka bisa berbagi atau mungkin mereka mau bertanya. Baik, silakan. Bisa hidupkan mic dan kameranya. Jika boleh ya, teman-teman di Zoom ini ada. Oke, Pak Romi ya. Salam. Iya. Ya, silakan Pak Romi. Ya, Saya baru masuk ini. Ini Murtadin juga Pak ya. benar sekali. Silakan Pak. Iya. Ya, karena sesama Murtadin saya ingin bertanya. Cuma video saya belum bisa saya on kan karena keadaan saya di sini. Baik. Saya perkenalkan Tidak sedikit apa-apa. ya. Ibu Ya. Wulandari, Pak Romi ini baru mengalami pertobatan ya, atau dapat dikatakan mengikuti Tuhan Yesus kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat, 9 bulan ya Pak ya. Ya, benar Pak. 9 bulan. Dan sekarang beliau berada di Aceh. Jadi beliau akan bertanya kepada Ibu tanpa menghidupkan kamera. Silakan dilanjutkan Pak Romi. Baik, bagaimana Ibu bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Injil sebagai kitab suci? Pertanyaan saya, itu yang pertama. Yang kedua, bukankah di Al-Quran disebutkan di surat An-Nas kalau tidak salah saya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana Ibu bisa menemukan kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa aku. Ya, bagaimana kisah Ibu ini bisa percaya? Haleluya. Mohon jawabannya, Bu. Ya baik, terima kasih Pak. Yang pertama tadi, bagaimana saya bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya Pak ya. Yang kedua, dari surat An-Nas itu ya, benar Pak? Kalau tidak salah saya, Al-Ikhlas apa An-Nas ya? Itu Qul huwallahu ahad ya, Al-Ikhlas itu ya. Al-Ikhlas ya, kalau tidak salah saya. Silakan dilanjut. Ya, kalau kenapa saya bisa percaya? Pertama, tadi ya saya sudah sebutkan bahwa saya membaca Alkitab, ya, saya dari Perjanjian Baru ya, Injil khususnya ya, Matius, Lukas ya, Markus, dan itu ya kita semua tahu ya, orang Kristen semua tahu bahwa bagaimana banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan keilahian Tuhan Yesus ya. Salah satunya, aku dan Bapa adalah satu, seperti itu ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Kemudian yang waktu perintah memberitakan Injil itu bahwa aku menyertai engkau sepanjang zaman ya, benar ya Pak ya. Nah, apakah semua itu bisa dilakukan oleh manusia biasa? Tentu tidak. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berani berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Nabi manapun, meskipun di Islam maupun di Kristen, tidak ada yang berani berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Bapa dan aku adalah satu. Itu enggak ada yang berani. Enggak ada yang bisa mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Karena kita terbatas. Usia kita terbatas, gitu ya. Enggak ada yang bisa seperti itu. Dan tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan. Dan siapakah yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Dan siapa juga yang bisa mati kemudian bangkit sendiri kalau bukan Tuhan? Tuhan Yesus mati dari tubuh kemanusiaannya, kemudian dia bangkit sendiri, karena dialah yang memiliki nyawanya sendiri, dia yang memiliki kehidupannya sendiri. Dan itulah yang membuat saya, masih banyak sebenarnya, banyak yang ayat-ayat yang semakin menguatkan diri saya bahwa Yesus Kristus itu memang adalah Tuhan, seperti itu. Kemudian kalau yang di Al-Ikhlas itu ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, sebetulnya itu tidak tepat kalau itu ditujukan kepada orang Kristen. Karena memang Allah kita tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa yang dipercayai di dalam surat itu adalah diperanakan secara biologis, gitu ya. Nah, padahal di sini kata anak Allah itu, meskipun memang Tuhan Yesus dilahirkan dari Maria, tetapi bibit yang bibit itu adalah bibit ilahi, bukan dari bibit manusia laki-laki biasa, gitu ya. Bukan sperma, tetapi adalah dari Roh Kudus sendiri, seperti itu. Dan istilah anak di sini, ini saya bisa menyatakan seperti ini. Apakah kalau anak sekolahan itu diartikan bahwa manusia menikah dengan sekolahan, kemudian lahirlah anak sekolahan? Kan tidak seperti itu. Nah, itu adalah pemahaman yang salah. Dikatakan bahwa di surat apa saya lupa, itu bahwa
kita menyembah 3 Tuhan. Nah, ya salah satunya adalah Maria. Padahal kita tahu kan, kita semua tahu bahwa Maria bukanlah Tuhan, seperti itu. Bahwa kita tidak menyembah 3 Tuhan. Allah kita adalah Allah Tritunggal, yang memiliki 3 pribadi tetapi satu hakikat, yang tidak bisa dipisah-pisahkan, seperti itu. Tuhan Yesus adalah firman-Nya, firman-Nya yang menjadi manusia, seperti itu. Jadi, di Yohanes pasal 1, saya lupa, mohon maaf. Jadi di situ jelas sekali ya, kita bisa lihat di Yohanes itu ya, bagaimana dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, dan kemudian pada intinya bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti itu. Jadi itu banyak sekali Pak yang menguatkan saya bahwa memang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bahwa ini dia firman-Nya ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, ini jelas banget. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu ya Bapak Ibu ya, bukankah Dia berfirman? Nah, firman itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dan firman yang menjadi manusia itulah Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya yakin banget. Nah, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Seperti ya kita bisa baca semua nanti di rumah di Yohanes. Itu buat saya itu sudah cukup Pak. Jadi itu mematahkan semua segala doktrin-doktrin yang dulu saya terima. Yang dulu membuat saya sulit, bagaimana mungkin saya membayangkan orang Kristen ini manusia kok dijadikan Tuhan. Manusia kok disembah. Ternyata dulu saya memiliki pemahaman yang salah. Kita tidak pernah menjadikan manusia Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia mengambil rupa manusia. Seperti itu. Nah, ketika saya mulai memiliki pemahaman itu ya, pengetahuan akan firman Tuhan, kebenarannya, itu yang akhirnya membuat saya semakin yakin bahwa apa yang dulu saya percaya itu semua salah. Karena buat saya seperti ini, tidak mungkin Tuhan itu pelin-plan. Tuhan berkata di kitabnya yang dulu A, kemudian berubah menjadi yang di kitabnya B. Dulu Tuhan berfirman bahwa Tuhan Yesus Kristus disalibkan, dan kemudian berapa ratus tahun kemudian Dia berkata bahwa Dia tidak disalib tetapi Dia diangkat, diserupakan. Haleluya. Iya Bu, sudah berapa lama Ibu menjadi murtadin Bu? Saya bertobat tahun 2014. Jadi kurang lebih 7 tahun ya. Ya, 7 tahun. Asli dari mana, Bu? Kalau boleh saya tahu, saya belum dengar dari tadi, karena saya baru masuk ini. Iya, sebenarnya saya asli Balikpapan, Pak, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Jadi, apakah Ibu apabila dicela, dihina, dicaci, baik dalam keluarga ataupun lingkungan sosial masyarakatnya, apakah Ibu menerima kenyataan itu, atau ada emosi yang muncul dari diri Ibu ketika mengalami hal-hal seperti itu? Apa yang ingin Ibu katakan di sini? Iya, kalau cacian, makian itu udah biasa ya, khususnya buat murtadin. Kayak Bapak mungkin juga mengalami ya. Tetapi karena saya sudah sering membaca firman Tuhan, itulah firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Jadi ketika kita mengalami, kita nggak kaget. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kamu akan dibenci manusia oleh karena namaku. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau orang dari agama yang itu pindah ke agama lain, orang nggak akan caci maki, nggak akan membenci ya. Tapi ketika seseorang itu pindah ke agama Kristen, mau dia salah, mau dia nggak salah, dia pasti dibenci. Karena apa? Karena nama Tuhan. Karena begitu dengar kita Kristen, Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Nah itu orang udah mulai nggak suka. Di situ ada roh gelap gitu ya. Buat saya itu ada kaitannya juga. Jadi itulah yang membuat bahwa orang membenci kita. Nah karena saya sudah tahu kita akan dibenci oleh karena nama Tuhan, saya nggak kaget. Dan ya kenapa saya bisa seperti itu juga Pak? Karena itu adalah buah dari ajaran kekristenan. Ketika saya membaca Alkitab, itu membuat saya menjadi orang yang penuh dengan belas kasih. Saya tidak lagi memiliki kebencian, karena sekali lagi Tuhan yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu adalah ajaran yang begitu luar biasa sekali gitu ya. Haleluya. Saya sangat setuju Bu. Saya sangat setuju karena saya ingat firman Tuhan, berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab dengan demikian kamu telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Betul. Jadi Ibu tetap bersukacita ya, berbahagia ya. Iya, Amin, itu amin. Terima kasih Bu. Selamat menikmati di dalam Tuhan dan dengan apa kesaksian Ibu menjadi berkat untuk Ibu dan teman-teman semua yang menonton acara ini. Saya ikut mendoakan semoga menguatkan kita semua dalam kesaksian Ibu pada malam ini. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih Pak. Shalom. Baik, terima kasih Pak Romi ya. Ya, tentu Pak Romi juga bertanya karena Pak Romi sendiri juga ingin mengukuhkan, untuk lebih menguatkan, karena Pak Romi ingin bertumbuh ketika dia mengenal Tuhan dan dia ingin bertumbuh, makanya dia bertanya kepada teman-teman murtadin yang lain. Dan puji Tuhan, pertanyaan itu bisa dijawab oleh Ibu Wulandari ya. Ya, baik Pak Romi, saya akan bergeser dulu kepada teman-teman yang lain yang di Zoom ya. Apakah ada yang mau berbagi? Apakah ada yang mau bertanya kepada Ibu Wulandari? Silakan. Iya, Shalom, selamat malam Ibu Ruth. Apa kabar? Salam baik Pak Franky. Salam Ibu Wulandari. Iya, shalom Bu Ruth. Iya. Ya. Aduh, kesaksiannya tadi saya dengarkan halus banget. Ingat saya dulu juga, Bu, di zaman Tuhan nangis-nangis sendiri, saya juga nggak tahu itu kenapa ya. Kok menangis-menangis sendiri, belum kenal Tuhan juga kan waktu itu. Masuk gereja, sama saya masuk gerejanya takut-takut Tuhan. Saya bilang begini, ya Allah ampuni saya. Mereka nyanyi, mereka berdoa, ya. Mereka berdoa pakai agama Kristen, saya berdoanya pakai agama saya, ya Allah, saya pokoknya berdoa-doa gitu aja gitu kan. Terus nangis-nangis sendiri, nggak tahu ini nangis-nangis kayak apa. Saya dengar kesaksiannya Ibu ini, saya senyum-senyum sendiri kayak nostalgia saya dulu-dulu gitu. Sudah merasakan ya Bu ya. Ya, tapi luar biasa kesaksiannya Ibu Wulan ini, aduh, tata bahasanya saya senang bisa dimengerti. Kayaknya ini Bu Wulan ini akan dipakai Tuhan untuk jadi pengajar ya kayaknya ya. Amin. Soalnya Puji Tuhan ya. Iya. Tata bahasanya enak sekali dan Ibu orangnya smart ya, saya lihatnya cerdas sekali padahal ikut Tuhan membaca Alkitab tapi kayaknya sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu gitu kan. Kasih karunia itu karena cinta-cintanya membaca Alkitab dulu Bu ya. Saya pun juga pertama-tama cinta sama Tuhan di penjara dulu itu hari-hari baca firman Tuhan terus rasanya seneng, kayaknya kurang terus ya baca firmannya itu. Meskipun juga setelah keluar dari penjara pun juga rumah tangga pun juga di mobil di apa baca Alkitab seneng banget gitu Bu ya, rasanya cinta mula-mula baca terus kan. Ya. Iya, saya sudah 12 tahun Bu mengenal Tuhan, Ibu 7 tahun, luar biasa. Pak Romi tadi itu coba dengarkan Ibu Wulan dari awal sampai akhir. Aduh pasti Bapak jelas deh, senang karena dituturkan secara berurutan, teratur, gimana kok bisa. Dari judulnya terus terang Pak Franky saya kok kurang sreg mendengarkannya. Tetapi kok ini tadi gerakan hati ingin membuka gitu kan. Gerakan hati membuka, ternyata haleluya, puji Tuhan, luar biasa memang Tuhan berkarya, sangat luar biasa. Memang ada kuasa penyembuhan ya bagi orang percaya. Kita orang Kristen itu hidup oleh iman. Jadi memang betul-betul oleh iman. Ibu berdoa dengan iman, mukjizat kesembuhan dapat dilakukan. Dengan iman pun menjamah jubah Tuhan Yesus, anak Ibu disembuhkan. Luar biasa kesaksiannya, sangat luar biasa. Tuhan pakai Ibu Wulan, Tuhan pakai Pak Romi, teman Pak, Tuhan pakai semua di sini. Salam murtadin semuanya. Tapi bukan berarti kita murtadin nggak mengasihi orang-orang lama ya Bu ya. Justru kita semakin mengasihi Bu ya, mengasihi keluarga kita semua ya Bu ya. Cuma benar Ibu, Tuhan kita Tuhan yang hidup Ibu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang hidup. Dia nyata.
dia, kalau saya dulu memang kenapa saya nggak kenapa saya itu sampai masuk Kristen, karena yang jawab doa saya itu Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan pencipta, waktu pakai ruko di dalam penjara, pakai ruko ingin bertobat, yang jawab malah Tuhan Yesus gitu kan. Itu Tuhan kita itu hidup, Ibu, karena apa? Dia menjawab doa kita. Tuhan itu hidup, memang dia ada di samping, kanan, kiri, depan, muka, belakang, dia bersama kita. Di saat saya berdoa pun saya merasakan Tuhan berbicara sama saya. Di saat saya pokoknya Tuhan kita itu memang hidup. Banyak mujizat-mujizat Tuhan sertai kita itu kan. Apalagi saya tadi Ibu bicara dikasih karunia. Memang saya nggak dapat kasih karunia untuk berbahasa lidah, cuma masih kata-katanya gitu kan. Terus tapi dari Ibu ini tadi bersaksi, saya dikukuhkan, oh memang bahasa lidah itu ada ternyata, ngomong sendiri. Karena saya lihat dari kesaksiannya Ibu ini tadi itu jujur, apa adanya, sederhana, dapat dimengerti, tapi eksklusif, senang deh pokoknya dengerinnya gitu kan, dimengerti gitu kan. Jadi terima kasih banyak kesaksiannya hari ini. Tuhan memberkati Ibu Ulan. Salam Pak Franky dan semuanya. Terima kasih. Shalom, ya. Terima kasih. Baik, saya sebelum bergeser ke Pak Sulaiman, iya, mengapa saya pilih judul ini ya? Karena saya dengar kesaksian Ibu ini lebih cenderung kepada apa yang Ibu baca ya dari pengajaran begitu. Karena yang biasa kesaksian lain adalah perjumpaan atau mendengar suara audible, atau bahkan mengalami mujizat. Ibu juga mengalami mujizat, tapi saya pikir judul mujizat juga sudah kan sering ya. Nah, saya ingin mengangkat satu topik yang baru dari sisi pengajaran. Jadi orang bisa mengerti dari membaca firman Tuhan. Karena Ibu jatuh cinta, Ibu Wulandari jatuh cinta awalnya dari membaca firman Tuhan dan membandingkan. Luar biasa ya. Ternyata luar biasa. Dan meskipun kita luar biasa Tuhan. Iya, tidak seperti Ibu Wulandari. Ibu Wulandari punya karunia untuk berbahasa roh dan menyembuhkan. Mungkin Ibu Ruth tidak memiliki karunia itu. Tetapi teman-teman lain juga memiliki karunia yang sama ataupun berbeda. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua di dalam jalan untuk bukan jalan untuk ya, jalan keselamatan. Kita mengikuti Tuhan Yesus, kita mendapatkan satu jaminan adalah hidup kekal di sorga. Dan itu semua kita mendapat karunia itu ya. Tidak ada yang tidak dapat. Oleh sebab itu mari kita jaga. Ya, kita jaga agar supaya kita bisa tetap teguh dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan bergeser kepada Pak Sulaiman. Iya, Pak Sulaiman terang benderang di belakang Pak ya. Puji Tuhan. Shalom Pak Franky. Shalom Pak Sulaiman, silakan. Selamat malam. Selamat malam Pak, dan selamat pagi ya di sana. Oke. Selamat pagi. Iya, selamat pagi di sini. Ya. Saya ke Ibu Wulan. Iya, silakan saya Pak. Tadi, ya, Shalom Ibu Wulan. Shalom, sepertinya pernah Tuhan bertemu Yesus. Pak ya. Belum sih. Pak Yusuf Menebulu. Oh ya, mungkin. Iya. Iya. Ya, bernostalgia lagi ya, silakan. Ibu Wulan, saya sangat terberkati dengan kesaksian Ibu. Saya selalu mendengarkan kesaksian itu dari awal, jadi saya tahu ceritanya. Saya boleh ya Bu sedikit menanya tentang keyakinan Ibu yang lama, cuma satu pertanyaan aja. Boleh ya? Jadi Ibu ini seorang yang taat ya, Islam yang taat, Muslimah yang taat, dan sampai tidak lupa ya Ibu menjalankan ibadah sholat 5 waktu ya Bu ya. Ibu suaranya di mute nih. Waktu itu cuma ada satu aja yang Ibu ini berhalangan kan, karena Ibu nggak bisa menjalankan sholat Ibu ya. Iya. Sholat 5 waktu itu ya. Cuma itu saja kan. Jadi selain waktu Ibu berhalangan, Ibu selalu menjalankan sholat 5 waktu. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya Bu, kenapa Ibu tidak boleh melaksanakan ibadah sholat pada waktu Ibu berhalangan? Ya, itu memang sudah ketentuan gitu Pak ya. Karena dulu di sana pemahamannya bahwa ketika perempuan sedang menstruasi, maka kita dalam keadaan kotor. Nah, itu juga yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa itulah perbedaannya antara Islam dengan kekristenan.
Di dalam kekristenan kita tidak pernah dikatakan kotor, karena sekali lagi haid atau menstruasi itu adalah satu memang udah biologisnya manusia ya, perempuan khususnya gitu ya. Tentu saja harusnya bukan hal yang kotor seperti itu Pak ya. Nah makanya dalam Kristen kita dalam keadaan apapun itu tetap boleh kan beribadah, tetap boleh berdoa, tetap boleh baca Alkitab, tetap boleh ke gereja gitu ya. Nah tapi kalau dulu waktu kita sedang haid, kita nggak boleh sholat, kita nggak boleh puasa, kita nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh pegang Al-Qurannya. Nah itu yang membuat saya juga banyak hal Pak. Sebenarnya kalau mau diceritakan banyak banget yang membuat saya akhirnya benar-benar mantep dengan Kristen. Karena buat saya ya juga ya kenapa ya kok seolah-olah kalau dulu itu ibadah kita itu sebagai seorang perempuan itu dibatasi, terbatas. Pada saat haid kita jadi ibadahnya berkurang. Puasa harus kita ganti di hari lain gitu ya. Sholat pun akhirnya yang tadinya 5 kali jadi nggak sholat sama sekali gitu ya. Nah padahal kan kenapa dikatakan kotor gitu loh ya. Meskipun itu memang darah, tapi kan itu bukan satu kotoran gitu loh. Dan juga itu kan Tuhan sendiri yang buat seperti itu. Tuhan yang menciptakan manusia perempuan ini harus mengalami namanya menstruasi setiap bulan. Nah itu yang membuat saya ya benar juga ya. Kenapa ya banyak hal-hal janggal yang menurut saya saat itu yang antara yang keyakinan lama dengan baru ini membuat saya mantep iya ya. Kenapa kok dulu nggak boleh gitu ya? Sementara di dalam kekristenan, wah kita mau dalam keadaan apapun kita tetap boleh beribadah. Jadi perempuan tidak ada halangan. Artinya intensitas kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan itu tidak berkurang kalau di Kristen. Tetapi dalam keyakinan otomatis berkurang kan? Karena kan kita udah nggak bisa sholat, kita nggak bisa puasa gitu ya. Meskipun kita boleh berdoa. Oke, saya tambah sedikit Bu ya. Saya tambah sedikit Bu ya. Yang Ibu katakan tadi kita sebagai murtadin boleh dong tambah menambah. Jadi begini. Silakan Pak, silakan. Kita di dalam agama Kristen itu percaya Tuhan kita bukan berbicara syariat, tapi bagaimana kita berhikmat. Ya, itu intinya. Bagaimana kita berhikmat. Memang di dalam Islam itu kita kentut saja tidak boleh sholat. Ya, kentut saja batal sholat, Pak. Bersentuhan dengan wanita juga istri batal sholat. Ya, jadi berbahagialah kita di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita tidak pernah dipersulit dengan syariatnya. Karena apa? Kita berhikmat. Yang Tuhan lihat bagaimana dengan hati kita. Ya, tapi kadang-kadang saya sering juga beberapa gereja saya ibadah, saya melihat kadang-kadang ini orang Kristen juga pakai baju terlalu seksi, lalu mereka saya tanya kenapa terlalu seksi pakai baju ini? Tuhan tidak melihat katanya pakaian kita, yang Tuhan lihat hati kita. Lalu saya bertanya lagi, kalau Tuhan melihat hatimu, saya setuju, tapi saya melihat pakaianmu. Ya, ini jangan ada lagi yang begini-begini nih orang percaya ya. Dan saya melihat menjadi harus kita menjadi rohani, kita tunjukkan sikap-sikap kita seorang Kristen yang betul-betul menjadi tauladan, menjadi contoh seperti apa yang Tuhan telah mengasihi kita. Terima kasih, saya kira itu aja. Baik. Sangat luar biasa Pak Romi ya. Sharing yang luar biasa ya. Setuju. Tuhan memang betul melihat hati, tetapi Pak Pendeta dan jemaat lain melihat secara fisik ya. Oke. Lanjut Pak Sulaiman. Saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Romi. Saya sangat setuju, luar biasa Pak Romi. Maju terus Pak Romi. Nah, jadi kalau menurut saya keadaan kita pada waktu haid ya Bu ya, nggak boleh bertemu berdoa atau apa, itu dalam keadaan kotor atau berdosa ya Bu ya. Jadi kan banyak ini adalah istilahnya cita-cita atau keinginan semua kaum muslim kalau mereka meninggal tuh dalam keadaan baik. Mungkin dalam keadaan waktu itu sedang sholat gitu loh, tahu-tahu duprak mati gitu kan. Wah, ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kalau bahayanya sekali pada waktu kita sedang tidak keadaan baik, kita meninggal keadaan talora kita lagi menstruasi begitu kalau kaum wanita.
itu tanda tanya besar bagi kaum muslimah begitu ya kan. Apakah mereka amal ibadahnya diterima atau tidak begitu kan. Iya kan? Dan oke lah, itu memang ibu sudah diselamatkan Tuhan dan ibu sudah berada di dalam kebenaran ya Bu ya. Jadi yang lalu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan ibu pada waktu menikah dengan Bapak itu secara Muslim atau Kristen, Bu? Secara Muslim, karena saya kan masih Secara Muslim. Iya. Oh, haleluya. Jadi suami sekarang sudah bertobat balik lagi? Sudah. Haleluya. Jadi dari kesaksian Ibu ya, Ibu ketika Ibu membaca Alkitab, memberanikan diri untuk menyelidiki Alkitab, jadi ada pengetahuan yang luar biasa yang Tuhan bukakan bagi Ibu ya Bu ya. Jadi ada satu ayat yang di dalam Hosea 4 ayat 6a, itu dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi betul sekali. Biarlah kesaksian Ibu ini membuat orang-orang yang, terutama orang-orang yang percaya Tuhan, mungkin yang sudah di zona yang aman. Ya, Hosea 4 ayat 6a dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi dengan kesaksian Ibu Wulan ini, biarlah kita sama-sama untuk lebih mengenal, lebih menggali akan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal Allah secara baik, maka arus keadaan zaman ini akan membawa kita ke dalam percobaan gitu ya kan. Mungkin kita akan disesatkan oleh banyak-banyak pengajaran, tetapi biarlah Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan boleh membimbing kita di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Wulan. Maju terus. Tuhan Yesus baik Bu ya. Amin. Amin. Iya. Haleluya. Terima kasih Pak Sulaiman. Tuhan berkati. Hati-hati Pak di jalan. Ya, selamat Baik. malam. Ya, terima kasih Pak Sulaiman telah sharing yang luar biasa. Pak Romi Terima juga kasih, Pak telah Franky. sharing dan telah berbagi juga nasihat yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Ya memang ketika kita bertobat, kita membutuhkan juga untuk bertumbuh. Tanaman itu ketika baru ditanam, kalau kita biarin pasti dia akan layu dan mati. Tapi kita siram kembali, beri dia pupuk, dia akan tumbuh, mengakar dan menjadi kuat. Kita juga semua harus seperti itu. Harus bertumbuh belajar firman Tuhan. Karena usia kapanpun, kalau kita belajar tidak mengenal usia. Tetapi kita akan selalu rindu untuk belajar karena kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa. Apakah masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya, sharing, atau berbagi pengalaman di Zoom? Kalau tidak, kita akan tutup sesi pada malam hari ini. Baik, sudah tidak ada lagi yang mau sharing. Baik. Ya, untuk sahabat-sahabat Miracle, saya yakin dan kami semua di sini yakin bahwa sahabat-sahabat juga benar-benar menerima berkat yang luar biasa ya pada malam hari ini dari kesaksian Ibu Wulandari. Dan kami juga mengajak atau mengatakan bahwa kesaksian ini jangan hanya sebagai kita dengar, tetapi juga harus menjadi rema, menjadi firman yang hidup. Jadi jangan hanya kita dengar, sudah selesai. Nanti besok lagi ada sesi baru kita dengar, seperti sinetron ya. Jangan begitu. Kita mendengar, kita benar-benar simpan di dalam hati kita dan kita lakukan. Harus benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dan sahabat-sahabat tentunya yang memiliki kerinduan untuk memberkati, berbagi kasih dengan Ibu Wulandari, silakan di bawah video kami menaruhkan nomor saluran berkat. Dan sekali lagi, saya selalu menyampaikan, kami dari pihak Miracle TV yang meminta dari narasumber itu bukan mereka yang memberikan kepada kami. Kami yang meminta ketika kami menanyakan nama, minta foto,
meminta semua yang kami butuhkan. Mengapa? Karena kami mau jadi berkat juga. Kami mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tamu yang kami undang, semua yang kami undang, siapapun, apakah hamba Tuhan, apakah mereka murtadin yang mengalami perjumpaan, siapapun yang bersaksi, yang menguatkan kita, yang memberkati kita, kita juga harus menopang pelayanan mereka, menopang kesaksian mereka. Bukankah kita juga hidup harus saling mendukung, berbuah, seperti yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jika teman merasa tersentuh untuk berbagi, untuk support narasumber kita, silakan ya. Saya sudah siapkan pas di bawah Oke, Pak. video ada tulisan Baik, Simor, bisa dipencet itu. Ya Pak Romi. Iya, saya Iya. meminta satu kepada Murtadin, Ibu apa namanya tadi? Wulandari. Wulandari, Ya. Ibu nyanyikan satu lagu pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan supaya Wah, kita luar bisa biasa. berhikmat semua. Iya. Haleluya. Silakan Ibu. Terima kasih. Hidup ini Iya. adalah kesempatan, hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Oke, Betul. terima kasih. Baik, Pak, lagunya ya. Baik, mari kita menyanyi ya. Kalau saya salah, silakan diingatkan ya Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Ya, Pak. Tidak disambung lagi ya. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah. Bisa disambung Bu, kalau mau disambung, silakan. Selagi aku masih kuat. Terus? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima Luar kasih. biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa saya meminta pujian lagu ini supaya menguatkan kita semua bahwa hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan kita selagi kita masih hidup. Yes. Ya, itu intinya yang ingin saya sampaikan. Semoga yang menonton acara ini kita diberkati semua dan kita hidup di dalam kebenaran. Karena hanya satu jalan kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya ya. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Keren banget, luar biasa ya. Ini statement memang statement yang benar-benar penuh dengan kuasa dahsyat luar biasa ya. Oleh sebab itu kita telah memilih Yesus, memilih jalan yang benar, jalan keselamatan. Baik, sahabat-sahabat Miracle, saya mengucap terima kasih semuanya telah hadir baik di Zoom maupun di Facebook Live dan di YouTube. Kita akan bertemu kembali pada besok hari Sabtu dengan tamu spesial juga yang akan bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bergabung kembali pada besok hari di jam yang sama dan jangan lupa membagikan video ini di grup-grup rohani dan di beranda sahabat-sahabat Miracle. Baik, Ibu Wulandari, untuk menutup sesi pada malam hari ini, bolehkah Ibu berdoa bagi kita? Baik. Silakan Ya, Ibu. mari kita berdoa. Ya, baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat Tuhan, kami diselamatkan. Oleh kuasa darah-Mu kami ditebus, kami diselamatkan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia terbesar yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh semua di sini mendengarkan kesaksian. Hamba juga bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk boleh melayani. Melalui kami saksikan saat ini boleh memberkati mereka yang mendengar. Merindu Tuhan untuk setiap orang-orang saat ini yang belum mengenal Tuhan, Tuhan jamah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Sama seperti Tuhan menyelamatkan hamba percaya bahwa Tuhan juga punya cara untuk menyelamatkan mereka. Tuhan yang akan membuka mata rohani mereka, Tuhan yang akan menuntun mereka menemukan kebenaran, menemukan jalan dan hidup yang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat malam hari ini dengan Bapak Ibu yang bergabung di Zoom juga dan juga yang menyaksikan. Ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua, Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, terlebih iman kerohanian kami. Biarlah Engkau membawa kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kedewasaan yang penuh, di dalam pengenalan akan Allah. Dan ya Tuhan, biarlah setiap hari kami boleh terus disempurnakan, supaya kami kedapatan menjadi serupa dengan Kristus. Karena itulah kerinduan Tuhan ketika Tuhan memanggil kami, bukan hanya untuk diselamatkan, melainkan kami boleh menjadi semakin serupa dengan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, berkati juga Pak Frankie ya Tuhan, berkati channel beliau, biarlah melalui channel ini Tuhan, boleh menjangkau jiwa-jiwa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, berkati channel ini biar semakin banyak ya Tuhan, orang-orang yang diselamatkan. Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru di sini, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa, semuanya oleh karena kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan malam hari ini ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Amin, amin. Baik, terima kasih Ibu Wulandari telah memenuhi undangan kami untuk datang bersaksi pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu buat waktunya, dan terima kasih juga sahabat-sahabat Miracle yang telah menonton acara pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya. Shalom, bye-bye semua. Bye-bye semua ya. Baik. Terima kasih semuanya. Saya